Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang mulia pengurus Masjid Jami Sakinah, yang mulia para alim ulama cerdik pandai, para orang tua semuanya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Mengawali perjumpaan ini, mari bersama-sama kita memuja Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk sujud. Ini pekerjaan yang tak semua orang bisa buat, ya. Padahal katanya, kata para ulama, kebahagiaan kita di akhirat karena kita bisa bersujud kepada Allah sabtu di dunia itu luar biasa, ya. Berat sujud. Selanjutnya hadirin, mari bersolawat bersalam untuk Rasulullah, keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Lanjut hadirin ya, dua hadis terakhir dengan judul yang sama dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini namanya Abdullah, ya. Abdullah, tapi terkenal sebagai Ibnu Abbas. Ibnu itu artinya anak, Abbas ya Abbas. Abbas ini adik beradik dengan ayah Rasulullah, ya, Abbas. Kecilnya Ibnu Abbas ini banyak di rumah Rasulullah, ya. Jadi tahu betul. Beliau ini sahabat yang menjadi apa ya, ulama, ya, ulama sahabat. Jadi tak semua sahabat adalah ulama, ya. Beliau ini punya tafsir. Di tafsir beliau ini menjadi rujukan tafsir-tafsir berikut. Radhiyallahu anhuma. Karena Abdullah dan Abbas, bapaknya Abdullah ini muslim dua-duanya, maka ngedoanya gitu, radhiyallahu anhuma. Radhiya, semoga ngeridoi Allah anhuma, kepada mereka berdua, kepada Abdullah dan kepada Abbas, kepada bapak dan anak. Tapi kalau disebut Umar bin Khattab, itu radhiyallahu anhu. Padahal ada dua nama di situ tuh. Ada Umar, ada Khattab. Tapi doanya hanya untuk Umar saja. Kenapa? Karena Al-Khattab tak iman, ya, tak iman. Sayyidina Aliun ibnu Abi Thalibin radhiyallahu anhu, ya, ta'anhu. Itu. Jadi tak boleh mendoain orang yang kafir, ya, dengan keridhaan Allah. Kemudian bapak kafir tuh tak boleh diganti dengan nama lain.
Misalnya ada anak nih muslim nih, bapaknya kafirin, tak iman. Misalnya si anak nih yang mukmin nih namanya Sulaiman, ya, Sulaiman. Bapaknya namanya misalnya John, misal aja lah, atau Jones. Si Jones ini tak beriman kepada Allah. Tetap Sulaiman bin Jones. Jangan diganti nama lain, tak boleh. Ya, jadi tak boleh ada pemalsuan nasab. Jadi kalau apa nama kurban, sebutlah nama bapaknya yang tak iman ini. Kayak siapa tadi? Umar bin Khattab. Khattab itu kafir, itu loh. Ikrimah bin Abi Jahlin. Ikrimah anak laki-lakinya Abu Jahal. Tadi robah. Sulaiman bin Sonli. Nah, Sonli Yong. Tak bisa digantikan. Jadi kalau kita terima nama didoakan almarhum itu tidak tahu, itu kosong nggak? Almarhum Kosong lah, kosong aja. Ya, kosongin aja. Hai itu. Kata Abdullah bin Abbas, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, sabdanya begini. Man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Man, siapa orang kariha yang tak nyenangi dia min amirihi dari pemimpinnya syai'an kepada sesuatu. Siapa orang tak menyenangi sesuatu dari pemimpinnya, falyasbir, maka hendaknya dia bersabar. Bersabar. Dijelaskan oleh pensyarah, dunyawiyan kana audinian, sesuatu yang dibenci dari si pemimpin ini, baik itu masalah duniawi atau agama. Contoh duniawi itu kastisarin lahu au zulmin lahu. Misalnya pemimpin itu koncoisme lah gitu. Lebih memilih dia dan koncona, konco ya, tak peduli orang lain. Au zulmin lahu, atau si pemimpin ini ngezolim dia, ngezolim dunia lah. Audinian, atau sesuatu yang dibenci dari si pemimpin ini duinian, sifatnya tuh agama. Contohnya apa? Kan fasaqo ba'da adalatih. Misalnya si pemimpin ini dulu waktu mau jadi pemimpin, minta ampun, baik, adil, perhatian. Jadi pemimpin jadi fasik dia. Jadi fasik, berani berbuat maksiat di depan orang ramai misalkan. Itu kan diniin, terkait dengan akhir. Kefasikan itu kan dosa ya. Nah, maka bersabar gitu. Maksud bersabar itu apa? Fala yan'azil al-imam al-a'zama bifisqih. Sabar, jangan mencopot ya si imam tersebut dari kedudukannya. Paham ya? Jadi jangan dikudeta. Ya, jangan dikudeta, jangan jangan dimakjulkan karena ketidakadilannya, karena kezalimannya, karena kefasikannya.
Naam, benar demikian. Tapi in kafara in azala bi kufri. Tapi kalau si pemimpin ini menjadi kafir, gitu ya, menjadi kafir, maka diinizal, dicopot dia karena kekafirannya. Jadi batasnya gitu ya, dicopot dia karena kekafiran. Tapi jangan diadopsi semua ini ya, karena di negara kita ini kan dasarnya kan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu harus jadi patokan kita bernegara. Ya. Berdasarkan hadis illa amtarau kufran bawah. Ya, kecuali kalian telah melihat dari sang imam ini kekafiran yang nyata. Nah, baru kamu mencabut baiat dari dia. Faman ra'a ma la yan'azilu bihil imam mimma yakrahu falyasbir. Tapi kalau yang kamu lihat dari sang imam itu bukan faktor kekafiran, betul? Setakat kezaliman, kefasikan, ya. Falyasbir, maka bersabar, tahan, jangan sampai memakjulkan sang imam. Kenapa Pak? Memakjulkan imam nih Pak, berisiko besar. Korbannya bukan satu, banyak. Ya, korbannya bukan satu orang, dua orang, banyak orang. Nah itu maka kenapa kemudian pemakjulan Gus Dur tuh itu luar biasa, banyak dipuji orang. Kenapa? Tidak ada satu korban jiwa, padahal dimakjul. Nah itu, jadi sejarah ya, itu sejarah. Nah itu wallahu a'lam. Tapi ala kulli hal naik pun karena kekuasaan juga. Ya, jadi ada satu pihak yang menahan dia. Jadi itu Pak ya, makanya berpolitik ini hati-hati kita cakap. Karena efeknya bukan hanya untuk kita, tapi akan menimbulkan efek yang baiknya untuk orang banyak, yang buruknya pun untuk orang banyak. Ya, hati-hati. Apalagi kita hanya setakat pengamat. Ya, hanya setakat pengamat. Pengamatnya pun baca dari berita online lagi kan? Gitu. Bukan menjadi praktisi yang mewawancarai, hanya katanya, betul lah. Hati-hati betul. Apalagi sampai memfitnah, betul? Itu membicarakan aib yang kita pun hanya kata orang. Betul lah. Hati-hati. Sila. Terkait dengan tadi bilang Bhinneka Tunggal Ika. Kita sering melihat mendengar para pemimpin Muslim, tapi dalam mereka berpidato di mukadimahnya, semua agama disalamkan, ya Muslim. Jadi sikap kita sebagai Muslim juga pada ya sikap karena jabatan ya, karena jabatan dia bilang begitu, tapi dia pun Muslim. Ya. Nah, sementara Islam ini kan maaf lebih tinggi dari semua agama. Jadi gimana sikap kita menyikapi daripada pemimpin yang ya semua ya salam-salam agama lain semua. Nah, gimana dengan akidah mereka? Tak usah ditiru yang jelas, ya. Tak usah ditiru. Kalau mereka sebagai pejabat kan menjadi pejabat publik untuk semua orang. Kayak menteri agama ya. Kalau presiden jelas lah ya. Menteri agama tuh menteri untuk seluruh agama. Pahami itu. Tapi yang saya tahu dari kira dari lain dibentuknya pemenang itu kan bukan dari Islam memang. Oke, betul. Maka saya bahas Iya. beliau itu bukan Betul. Islam, agama Muslim bukan agama lain. Iya. Makanya Kementerian Agama ini kan berdiri
setahun kurang setelah negara ini berdiri, ya, 46 kita berdiri, bulan Januari ya, tanggal 3, bukan tak selang setahun, tak kurang lah. Nah, setelah Kementerian Agama ini berdiri, jadi Kementerian Agama ini mengatur seluruh agama, ya. Maka di Kementerian Agama ini ada Dirjen Bimas Islam, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Hindu, Buddha, Konghucu, diatur. Nah, jadi si Menteri Agama ini membawahi dirjen-dirjen keagamaan yang banyak ini, gitu ya. Cuman kita tak mengerti mengapa kemudian salam tuh jadi panjang. Kalau dulu kan enggak. Ya mungkin untuk menyatakan eksistensi kalian diakui juga kan gitu. Itu kekinian Ustaz. Hah? Menteri Agama Jabrut ya? Enggak. Kalau kebajikan tak ada ampun, Iya, tak ada. Nah, cuman itu tadi kita secara personal tak boleh niru, ya. Secara personal mereka kan pejabat publik, ya, pejabat Ya, publik. akidah itu. Saya bicara akidah. Ya akidah itu kan di hati, Ustaz. Itu ada tanggung jawaban Ustaz. Iya, di hati dia. Ya, berarti dia mengakui Yesus goda. Apanya? Kalau itu Islam besar. Apa artinya salam? Ya selamat. Iya, Tapi kan ucapan untuk Islam bukan Islam. boleh dah. Tidak, kita jarang beragama. Hah? Boleh dah? Tidak dibolehkan beragama kan? Apa dalilnya? Dalilnya tadi Qul huwallahu ahad, itu aja saya. Awas. Ya, ada. Salam itu apa? Ya. Coba Ustaz gini. Israel, bahasa apa tuh? Sahel bahasa Ibrani ya. Apa artinya? Ya kalau secara kalau dari bahasa Anda kan jalan. Kalau saya bahasa saya Iya. jalanan kan. Apa artinya? Ishak, Israel, Abdullah. Allah. El itu bahasa Yahudi. Ibrani itu kan identik dengan Yahudi. Ya. Kan boleh bilang. Emin. Kan mirip dengan itu Amin. Salam. Betul. Sebelum diterima kan? Ya. Karena tadi Tapi awas, mohon maaf. Kita jangan pakai itu dalam kehidupan sehari-hari. Paham? oke lah, dalam menerapkan hukum ini kan yang terakhir apa? Betul. Ijtihad apa? Dia terakhir ya. Iya. Itu para ulama. Apakah ulama berembuk untuk menyampaikan salam semua agama ini? Itu yang saya pertanyaan kenapa? Setelah kita mengucapkan Natal tidak boleh. Hari lahir Yesus Kristus. Tak boleh kan? Nah sekarang kita untuk salam untuk orang kebajikan lah, apa semua. Berarti ada pengakuan. Kalau salam kebajikan baik enggak? Betul. Paham ya? Iya. Betul. Jadi yang saya pahami gini ya, kita berbaik sangka aja. Misalnya saya pejabat publik, ya. Di sini nih jamaah saya nih ada Islam, Kristiani, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Melalui lisan nih, Assalamualaikum. Oh berarti kamu orang Islam kan? Bersalam pakai itu. Kamu Katolik, nah salam menurutmu itu adalah salam. Menghikayatkan aja. Paham ya? Salam. Cuman yang lain saya kurang ngerti apa artinya. Kalau salam kebajikan kan bahasa kita. Ada om-om apa? Apa Ustaz? Swastiastu. Kurang paham saya itu. Saya sering dengar tapi cuma mengucapkannya karena kita pejabat kecil kan. Gitu. Paham ya? Nah itu kalau kita nak berbaik sangka, ya, nak berbaik sangka.
Paham ya? Tapi dalam kehidupan muamalat kita hari-hari tak usah. Betul lah, tak usah. Kalau mereka ketemu ya selamat pagi aja kan bisa. Kan selamat pagi bisa tak bisa? Bisa tetangga ketemu nih kan, misalnya tetangga. Selamat pagi Om, boleh? Boleh tak? Boleh kan? Salam kebajikan Om, boleh tak? Apa bedanya Ustaz? Salam kebajikan, selamat siang. Ayo coba. Ayo. Betul. Sedangkan imam besar Istiqlal itu waktu Obama datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum selamat pagi. Iya. Nah, berarti kan beliau paham. Ya waalaikum selamat pagi kan? Bagus. Berarti beliau paham dengan ketentuan Islam. Iya. Salam kepada. Ini salah memaafkan di agama. Paham ya? Kayak tulisan. Nggak, saya gitu aja. Kalau kita nak baik sangkanya gitu. Sebab gini loh, berburuk sangka ke muslim nih dosa loh. Ya. Jadi sebisa mungkin kalau tidak sampai jelas nyata, ya kita harus mentakwil kebaikan. Kita tidak berusaha memang sudah kuat dalam syariat tidak boleh. Kenapa? Iya, sekali lagi saya bilang, dia itu tidak berbicara atas nama pribadinya loh. SK dia itu adalah menjadi menteri untuk seluruh orang, gitu loh. Nah itu, ya, gitu aja. Nah itu kalau kita nak berbaik sangka ya dalam tanda kutip. Dan kalau tidak ngomong begitu pun, it's okay, tak ada masalah kan. Gitu. Atau ada baiknya? Dia mau tak jadi menang? Oh jangan, itu tak bagus itu. Berprasangka itu tak boleh. Itu buruk, itu hidup bahaya itu. Tak boleh begitu. Tak boleh. Lanjut ya. Itu kotor Ustaz kalau gitu, tak boleh. Tak boleh. Makanya kita mengulang Ar-Rahmanir Rahim tuh lebih dari Rabbil Alamin, lebih daripada Maliki Yaumiddin. Itulah Ar-Rahmanir Rahim ini 1:2 kan, dari Rabbil Alamin, dari Maliki Yaumiddin. Agar rahmaniyah Allah tuh tertanam lebih daripada itu, Rahman. Oke, lanjut ya. Jadi bersabar itu maksudnya bersabar, nahan diri dari nyopot dia gitu loh. Bukan berarti bersabar nerima, bukan. Kalau kezaliman nampak dari amir itu, dari pemimpin itu sudah jelas. Kan munkar kan? Jelas. Munkar itu sudah kita jelaskan di jilid 2 kemarin. Kalau kita diam, hatta di hati pun diam, betul lah, maka kita ini dikategorikannya sebagai syaitanun akhras. Syaitanun akhras, setan yang bisu. Paham tak? Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, afdhalus syuhada itu Hamzah. Seutama-utama syuhada itu Hamzah, paman Rasul. Hamzah yang dibelah dadanya, diambil jantungnya itu sama Wahsy ya. Tapi kemudiannya Wahsy itu masuk Islam. Ya, suruhan Hindu. Kan dia budak kan. Kalau kamu bisa bunuh Hamzah, merdeka kau. Maka Rasulullah itu katanya, meskipun Wahsy itu udah Islam, nengok dia tuh ingat ke pamannya. Oh gitu. Dimaafkan iya, tapi lupa tidak gitu. Paham tak? Dimaafkan iya, tapi lupa tidak. Dia boleh.
Ya susah lah kalau member kan subhanallah, betul. Kalau memaafkan kan melepaskan beban dia. Kalau lupa atau ingat itu kan urusan memori. Sayyidah Khadijah aja udah pergi lama, Rasul masih ingat terus. Kalau datang saudari-saudari teman-temannya itu langsung ingat. Memori. Pergi iya tapi lupa tidak. Gitu. Paham ya? Afdhalus syuhada Hamzah. Selanjutnya kata beliau, wa rajulun qala kalimata haqqin inda sultanin jair faqadalah. Yang kedua setelah Hamzah, syahid itu adalah seorang lelaki yang sanggup mengatakan kalimat yang benar di hadapan sultan. Wah, sultan itu pemimpin yang punya kuasa absolut ya. Sehingga keberaniannya itu mengantarkan dia kepada kematian. Paham enggak? Artinya apa? Kezaliman yang muncul dari pemimpin itu bukan berarti bersabar itu dia. Mengingatkan harus. Ya, mengingatkan harus. Membenci perbuatan zolimnya itu harus. Nah, cuman Quran ngebing-bing kan? Ngebing-bing. Fir'aun tuh simbol pemimpin yang luar biasa, jelek ya. Tapi Nabi Musa saat diminta oleh Allah untuk ngasih peringatan kepada Fir'aun yang zalim itu apa? Musa, Harun pergi ya sama mereka, sampaikan kebenaran ini dengan perkataan yang lembut. Harapannya dia bisa sadar, luluh. Maka ketika Khalifah Harun Rasyid katanya ya, ada dinasihati oleh seorang ulama ya, dia gentle juga nih ulama nih. Harun Rasyid nih seadil-adilnya Khalifah di Bani Abbasiyah ya. Tapi ulama tuh melihat ada kezoliman. Khalifah izin, saya mau ngasih nasihat. Tapi Khalifah jangan marah ya, karena nasihat saya ini keras. Oh gitu, kasar. Khalifah Harun Rasyid ini kan berilmu, ya, guru-gurunya itu ilmu, ahli agama, paham Quran lah. Katanya, ente itu datang ke manusia yang tidak lebih buruk lah dari Firaun, dan ente pun bukanlah manusia yang lebih baik dari Musa. Nah, orang sekelas Musa katanya dinasihati Allah ketika berdakwah kepada orang yang lebih buruk dari aku. Musa diminta oleh Allah untuk lemah lembut. Awak nak kasar katanya dengan aku. Emang aku lebih hebat, lebih garang dari Firaun? Paham enggak? Keluar. Kan dah terukur ilmunya itu. Betul lah. Berarti Quran belum dipahami 100%. Nah itu. Paham ya, Pak? Maka Imam Syafi'i menyampaikan, Bapak baca di satu kitab ini kompilasi lah, ada tauhidnya, ada fikihnya, ada tasawufnya, Tanwirul Qulub namanya. Nah, ketika kamu katanya datang kepada pemimpin, kemudian kamu menasihati dia di hadapan orang banyak, itu kamu bukan menasihati, fadhahahu, kau telah mempermalukan dia. Tapi kalau kamu menasihatinya dengan diam-diam, dengan cara yang tidak mempermalukan, maka kamu benar-benar telah menasihati. Nah itu. Maka oleh karena itu kita berbaik sangkalah dengan ulama-ulama yang merapat kepada pemimpin itu begitu. Mereka mau menasihati dengan cara yang lembut. Kalau kita berjarak tak bisa lembut tuh, tak terdengar. Kita harus teriak baru terdengar. Tak bagus kawan. Nah, oh gitu ya.
Paham ya? Nah, maka memang dari dulu begitu. Jadi ulama tuh ada yang punya jarak dengan sultan tuh dari dulu ya. Ada yang merapat, bahkan menjadi penasihat istana. Nah itu ya. Nah kita mesti juga ngerti sejarah. Mereka beristihad, kebaikan tuh lebih baik di mana? Di sini kah atau di sini? Menjaga jarak atau dekat? Ya. Nah, kita tinggal berbaik sangka. Jangan setiap ulama yang dekat wah jilat gitu. Janganlah. Betul lah. Karena ulama itu berpikir. Ya, ulama itu berpikir. Sebagaimana kalau kita menjauh bugot tahu saya juga begitu. Betul lah. Lanjut ya. Nah, itu Ustaz, bukan berarti menang sampai hati. Kalau tak sanggup bibir, tak sanggup ini, hati paling tidak membenci, tidak menyenangi, ya tidak menerima dan mengakui kezaliman daripada pemimpin. Ya, jangan kita mendukung tuh membabi buta. Membabi buta itu apa? Yang baik dibilang baik, yang buruk pun dibilang baik. Itu tak bagus. Ya, kita harus proporsional. Betul lah. Selanjutnya fa innahu man kharaja minas sultan shibran mata mitatan jahiliyah. Kenapa kita tak boleh keluar dari pengakuan dia sebagai imam? Jangan mencabut baiat. Kenapa? Karena barang siapa orang yang keluar ya dari sultan, maksudnya apa? Mencabut baiatnya. Tak usah banyak-banyak, shibran sejengkal aja. Maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Jahiliyah itu artinya kehidupannya tanpa pemimpin. Itulah kehidupannya tanpa pemimpin. Maka di Quran disebutkan di antara nikmat Allah yang dianugerahkan kepada bangsa Arab saat itu apa? Iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Kalian bermusuh. Kenapa bermusuh? Itu tadi karena tidak ada pemimpin yang menyatu. Ya, tidak ada pemimpin yang menyatukan. Kemudian Allah satukan kalian dengan kepemimpinan Nabi Muhammad. Di Madinah itu katanya apa? Ada dua suku tempatan, ada dua suku Yahudi. Satu sama lain itu saling bermusuh. Ya, Khazraj dan Aus dan kemudian Bani Quraidah sama apa satu lagi? Ya, Yahudi itu bermusuh. Ya, bermusuh luar biasa. Permasalahannya itu kadang perang itu hal sepele. Nah setelah disatukan dengan kepemimpinan Nabi Muhammad, mereka tuh menjadi bersaudara. Paham ya? Nah itu. Jadi berat bersaudara, ya. Tak bisa dibeli Pak dengan harta emas sebesar apa bersaudara. Ya. Oleh karena itu maka persaudaraan ini upayakan. Ya, sedemikian rupa upayakan ya bersaudara. Lanjut dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Yang tadi di riwayat Bukhari Muslim ya. Sekarang di riwayat At-Tirmidzi. Begini ya. Ini ngeri nih. Man ahana sultana ahanahullahu. Siapa yang menyepelekan sultan, maka Allah akan nyepelein dia. Siapa yang menghinakan sultan, maka Allah akan menghinakan dia. Sultan Bolkiah ya. Di mana itu? Brunei. Untung kita tak menghinakan sultan ya. Maksudnya bukan Sultan Bolkiah doang gitu ya, tapi
pemimpin. Kan sultan itu istilahnya itu amir, sultan, imam, ya. Ya kalau orang modern bilangnya apa? Presiden, perdana menteri, ya, apalagi kanselir ya, Jerman ya. Betul lah. Barang siapa menghinakan sultan, menghinakan itu apa? Mustakhifan bi sya'ni ghaira sami'in wala muti' li amri. Meremehkan keadaan sang sultan tadi, tak mau dengar, tak mau taat terhadap perintah. Apa itu? Wah, gitu. Paham enggak? Nyepele. Ini apa nih ancamannya nih, wow? Ahanahullah, Allah hinakan itu orang. Dalam syarah ini kitab begini menghinakannya Allah tuh. Fid dunya, di dunia bagaimana penghinaan Allah atas dia? Bidzulli li sa'ihi fi idlali man a'azzahullah. Allah akan hinakan dia di dunia karena upaya dia sebagai balasan atas upaya dia menghinakan orang yang Allah muliakan. Paham enggak? Sultan itu kan berarti apa? Zikuwa lahu mulkun. Betul? Nah, di surah Al-Imran tuh yang sudah sering saya sampaikan, kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasa. Al-mulku itu yang ngasihnya Allah. Paham enggak, Pak? Hati-hati. Ya. Mau meremehkan aturannya atau meremehkan fisiknya. Betul? Jangan itu. Ahanahullah, Allah akan hinakan dia. Nah, di dunia gambarannya begitu. Di akhirat gambarannya itu katanya penghinaan Allah atas orang yang menghina sultannya itu apa? Bil azabil muhin. Mengapa? Li'isyanihi maulahu, karena dia saat di dunia melanggar apa yang Allah titahkan. Apa titah Allah? Wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul Allah, taati pemimpin di antara kalian. Paham ya? Li'isyanihi maulahu, karena dia mendurhakai Tuhannya. Awas, Tuhannya itu bukan pemimpinnya, Allah. Karena yang nyuruh kita mentaati pemimpin ini bukan akal, tapi perintah loh. Betul lah. Ngapa sholat? Dititah Allah. Ngapa zakat? Diperintah Allah. Ngapa taat pemimpin? Oh, itu pilihan saya. Kira-kira berpahala tidak kalau begitu? Enggak. Berarti dia mengikuti keinginannya. Nah, kalau mukmin enggak. Kenapa kamu mentaati pemimpinmu? Allah Tuhanku nyuruh aku mentaati mereka. Di surat An-Nisa ayat 59. Kata ulama, katanya Allah pemimpin yang paling tinggi, sampai pemimpin yang ada di bawah. Oleh karena itu hati-hati loh, jangan main sembarang nyopot Pak RT itu. Sekali, itulah pemakjulannya itu tidak boleh sembarang. Paham ya? Nah gitu. Awas, ini macam sepele ini aturannya. Tapi kalau ini dianggap sepele, oh hancur Pak, kehidupannya hancur. Kehidupannya hancur. Contoh lagi ini, kita ini kan pemimpin di rumah tangga, betul lah. Coba kalau karena satu kesalahan saja istri mencopot kita dari kepemimpinan rumah tangga, senang enggak? Kacau tak? Kacau loh. Semalam ngasih belanja 500, berikutnya 200,
kadang 300. Sekali sekarang cuma 50.000. Oh bang, ini tak bisa, abang harus kumakzulkan dari kepemimpinan. Coba, kacau betul lah. Makanya ada kisah perempuan salihah bisa bertahan di bawah kepemimpinan manusia paling durhaka. Siapa itu? Masita di bawah suami Fir'aun. Ada kita dengar beliau bercerai tak? Kan kemarin hadis pertamanya ingat-ingat, berbicara kepemimpinan itu hadis pertamanya apa? Di riwayat Bukhari Muslim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati war rajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an. Ingat-ingat, itu hadis pokok dalam kepemimpinan. Paham ya? Jadi ketika kita berbicara sultan tuh jangan yang gede-gede doang, balik sampai ke kita pun. Paham ya? Apalagi anak, jangan sampai menggugurkan kebapaan kita gara-gara kita durhaka. Betul lah. Oh ayah, kumakjulkan ayah dari predikat ayahku, bisa ada? Tak bisa. Paham ya? Ya, nah, istri kita pun kan tak bisa sembarang, ya, tak bisa sembarang. Nah itu, lanjut ya. Kata Imam An-Nawawi, wa fil bab ahadits katsirah fis sahih. Terkait bab ulil amri ini banyak kali kata beliau dalam kitab sahih. Tapi saya ngerasa cukup ya menuturkan segini. Ini kita ada berapa pekan ya cerita ini. Ya, sampai bosan kita telinga, betul lah dengar. Nanti insya Allah pekan depan kita masuk ke bab larangan meminta jabatan. Ya. Larangan meminta jabatan. Pelan lah ya. Gitu. Tak apa, dengar aja meskipun pahit, betul lah. Gitu. Masalah ngamal tidaknya itu kan berikutnya, betul lah. Paling tidak kalau kita pernah istighfar ya, astagfirullah kan gitu. Jangan pulang anggap baik ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.